Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya sebenarnya itu searching apa itu di satu tempat yang ada wifi. Kira-kira jam 9, jam setengah 10 saya pulang tadi malam. Kemudian saya banyak mengerjakan hal-hal dan macam-macam sampai saya itu jam setengah 2-an ya, jam 1 lewat lah. Itu udah alhamdulillah sepanjang hari sudah begitu banyak taburan petunjuk Allah. Saya bersyukur, mau beranjak tidur. Tapi tidak tahu itu tiba-tiba memang Allah tiada tara menabur petunjuk. Itu langsung ada muncul itu dari channel Sinau Kauruh. Itu menarik bagi saya karena judulnya itu apa? Satrio Piningit, pemegang kunci harta amanah Nusantara. Saya sudah ngantuk sebenarnya. Mau tidur aja lah. Begitu saya di ranjang itu, kok kepikiran. Nah, biasanya kalau saya ada terbesit di hati begitu, jangan-jangan Allah berkehendak sesuatu gitu. Akhirnya saya turun lagi, saya lihat lagi HP, saya hidupkan lagi HP. Terus ini saya lihat begini, di situ ada judulnya kan tadi Satrio Piningit pemegang Satrio Piningit pemegang kunci harta amanah Nusantara. Itu judulnya. Terus yang dia terus saya ngikutin. Beliau berkata bahwa semua makhluk itu bertasbih dan ruh kehidupan itu berzikir. Ya seperti buku ya, berzikir sepanjang masa. Cahaya itu bertauhid dengan asma Allah. Itulah rahasia cahaya sejati. Ini semua sudah tiba waktunya untuk diberitahukan kepada umat manusia karena penggenapan perjanjian sudah tiba waktunya. Dia hanya beribadah, tetapi apa yang ia sampaikan itu hanya adalah benar apa adanya. Segalanya akan jelas dan sudah tertulis lengkap dalam perbendaharaan. Suatu saat pasti semua sejarah pasti semua akan terbongkar. Dia selalu di balik layar dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dia sendiri yang membuka jati dirinya. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah seorang pilihannya sebagai perjanjian dan dia tidak punya golongan darah seperti manusia biasa. Sebab darahnya menjadi perjanjian kuasa Ruh Maha Agung sebagai kunci pintu gerbang harta Nusantara. Hanya pelakulah yang bisa menceritakan tentang kebenaran dari awal hingga akhir. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi tatanan ini. Sebab Allah sendiri yang bekerja melalui dirinya. Bila ini terlaksana, maka terbongkarlah semua kedok kebohongan para pengaku-ngaku pemegang amanah selama ini. Berita ini sudah menyebar. Semua leluhur yang memegang perjanjian ini sudah tahu. Karena beliau-beliau sesungguhnya ikut mengawal tatanan ini. Dia adalah dokumen kulit yang mengetahui kunci dan kata sandi bangker-bangker harta amanah di seluruh pelosok Nusantara maupun dunia. Telah ia sampaikan berkenaan rahasia ini. Memang itu yang terjadi. Apalagi yang perlu dijelaskan? Apapun yang ia sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Biarlah Allah yang mengatur semua. Masih ada lanjutannya, panjang. Tapi begitu saya mendengar kalimat
biarlah Allah yang mengatur semua. Saya tidak berani melanjutkan sepenting apapun di belakang informasi itu, karena saya sudah terhenti pada tahun 1988 semester 6 kuliah. Saat menuju neraka, saya teriak, saya yang tanggung dosa orang sedunia. Dan saya mendengar jawaban, saya yang mengatur segalanya. Dan mendengar itu, saya memang tak sanggup hingga meledak bagai bom bunuh diri dan sudah berada di kerak neraka jahanam menerima siksaan seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Bagi saya masa itu ribuan bahkan jutaan tahun, saking tiada tara ngeri sakitnya siksa neraka itu. Penyebabnya karena melanggar sumpah dengan Al-Quran di atas kepala. Mungkin itu pula setelah di akhir Allah pertunjukkan kemegahan dan juga diberi satu tantangan. Kalau mungkin saya tidak menerima tantangan itu, mungkin saya sudah dikubur dan tidak ada lagi di muka bumi ini, selesai usia. Tapi karena diberi tantangan, sanggupkah kau menyatukan dua dunia? Begitu tantangan itu. Dan saya walaupun tidak tahu arti maksud apapun, demi bisa hidup di dunia ini kembali. Soalnya kuliah saya merindukan waktu itu, jangan karena ibunda saya menasihati, jangan tinggalkan bangku sekolah apapun keadaannya. Mau neraka, mau apa, saya tembus. Saya terima tantangan menyatukan dua dunia. Dan dari awal itu mungkin semua proses sejarah mulai semuanya. Karena di alam sana itu selain ada tantangan itu tentu banyak lagi hal yang dibicarakan. Mungkin itu sebab kenapa saya ya IP setelahnya itu hampir 4 itu. Jadi kalau misalkan ya saya mau mengakhiri sesi ini, tadi tujuan apa itu Pak Satrio Piningit itu apa namanya? Mau perang, mau ini, mungkin juga di negeri ini kita namanya manusia pengen jabatan, pengen ini. Ada di netizen kemarin itu, kalau Bapak mencalonkan presiden, capres Pak, saya yang pertama memilih. Dan macam-macam lah. Saya orang desa, tidak juga tadi masalah agama ya. Ada aturan, ada ini. Saya tidak sama sekali mau mengubah agama, mengapa agama apapun. Saya hanya menyampaikan bagaimana yang Allah berikan kepada para nabi, yang dirubah oleh manusia setelahnya, dan sampai hingga masa Rasulullah itu. Dan saya hanya ingin menyampaikan apa yang Allah kehendaki tentang agama Allah itu. Untuk kita berbangsa dan bernegara, jabatan apapun, sebagai anak desa, saya hanya berharap setelah saya sampaikan isi buku kepada para ulama, para ahli, pada pemerintah, yang saya rindukan, yang saya impikan adalah profesi ayahanda tercinta. Ayah pulang ke desa, ke Pintu Langit, saya mau bertani dan berternak, itu saja. Untuk pemerintahan biarlah diurus mereka untuk semuanya. Tapi untuk negara kesatuan Republik Indonesia Nusantara, karena para leluhur juga begitu banyak membekali saya. Ya, secara pribadi Juan Siregar mengambil tanggung jawab untuk kejayaan Indonesia mercusuar dunia, menjadikan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Tapi tak harus ada di pemerintahan kan. Kita bisa bekerja sama, saling menguatkan. Itu makanya Allah menciptakan kita berbeda-beda, saling melengkapi. Saya kira itu aja untuk semuanya, lintas agama, semua elemen bangsa, para ahli, para ulama, pemerintah. Informasi ini semoga bisa mengakhiri semua video-video yang saya buat ini.
kalaupun ke depan saya buat video, saya berharap itu sudah merupakan pelaksanaan revolusi itu gitu. Itu pun kalau perlu. Karena saya sendiri membuat channel ini tidak saya tidak pengen membuat channel YouTube. Tujuannya waktu itu hanya karena Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, belum menanggapi surat dan buku serta blueprint revolusi Indonesia dan skema pelaksanaan revolusi pendidikan, yang di dalamnya itu memang tergambar semua wajah, bagaimana wajah Indonesia yang bagai surga itu ada di dalam. Itu makanya saya buat channel ini. Ya semogalah dengan ini semuanya kita bisa saling sinergi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah mau duhur juga. Jayalah Indonesiaku. Salam revolusi Indonesia. Insya Allah segera kita cetuskan dan kita perbaiki segalanya.